Playboy romantis. Prisa. Kevin gila. Bagaimana mungkin kami melakukan lagi di kamar mandi? Hanya selang setengah jam setelah kami melakukan hal panas di meja dapurku dan dia langsung setuju saat aku suruh memandikanku. Tentu bukan hanya memandikanku saja. Dia memenuhi kepuasannya dan kepuasanku juga tentunya. Gila. Tenagaku sampai terkuras habis olehnya. Aku putuskan untuk ke kantor naik taksi saja. Aku tak sanggup nyetir mobil. Lelah sangat tapi aku suka. Kevin sangat agresif hari ini. Ia tak lagi terpaksa melayaniku melainkan dia memang menginginkannya. Aku suka sekali bagaimana ia menyentuhku dan kami berakhir dengan saling memuaskan satu sama lain. Kedatanganku ke kantor disambut Wulan yang nampak kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya seakan menjadi jawaban kalau semalam ia sudah bekerja keras mengerjakan laporan yang aku suruh. Bagaimana laporannya? Sudah beres. Aku berjalan menuju kursi kebesaranku dan menaruh tas mahalku di atas meja kerja. Wulan yang mengikutiku langsung memberikan laporan buatannya. Sudah. Bu, silahkan diperiksa. Aku memeriksa laporan buatannya. Kali ini sudah benar sesuai apa yang ku mau. Bagus. Ini sudah sesuai. Terima kasih. Baik. Bu, saya permisi. Baru saja Wulan berbalik badan dan belum sempat melangkah, aku sudah menghentikan langkahnya. Saya mendengar gosip tentang saya yang beredar luas di kantor. Aku sengaja menggantung ucapanku dan membuat Wulan bertanya. Gosip? Gosip apa ya? Bu? Tanya Wulan. Wajahnya terlihat agak gelisah. Gosip kalau saya memiliki kedekatan hubungan dengan Kevin. Model iklan pasta gigi kemarin. Malah, ada yang lebih kurang ajar lagi. Saya bahkan dipanggil tante-tante oleh anak buah saya sendiri. Padahal kamu tahu sendiri bukan? Wulan, berapa umurku? Apakah umur segitu layak dipanggil tante-tante? Aku menatap Wulan yang terlihat pucat wajahnya saat mendengar pertanyaanku. Po boleh tahu, Bu, siapa yang menyebarkan gosip tersebut? Menurut saya, Ibu Prisa masih terlalu muda untuk disebut tante. Wulan menjawab pertanyaanku dengan gugup. Aku tersenyum kecil. Kemarin saja dia berlaga layaknya seorang preman yang tanpa takut mengatai bosnya sendiri. Sekarang, ia seperti kucing yang disiram air dingin. Berdiri ketakutan dengan wajah pucat karena sadar siapa yang ia hadapi. Merasa terjepit, berbohong pun dia sanggup lakukan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Berpura-pura tak tahu siapa yang menyebarkan. Padahal jelas dirinya yang sudah menyebarkan gosip tersebut. Tak perlu kamu tahu siapa orangnya. Saya cuma memberitahu saja sama kamu. Antara saya dengan Kevin tak ada hubungan apapun. Kevin waktu itu sempat casting dan kebetulan saya yang menilainya. Saya lihat, anak ini punya tampang yang menjual. Kalau ditawarkan kepada perusahaan yang ingin memakai iklan kita pasti banyak yang mau. Sayangnya, kemampuan aktingnya kurang. Anaknya juga terlalu polos dan lugu, karena itu saya memberi kesempatan dia untuk mendapatkan pekerjaan dari kantor ini. Ibaratnya Kevin itu adalah aset perusahaan. Saya tahu mana model yang bisa menjadi investasi besar bagi perusahaan dan mana yang akan merugikan perusahaan. Kevin adalah model yang akan menguntungkan perusahaan jika diberi kesempatan, karena itu saya memberikan pekerjaan padanya. Selanjutnya, saya juga akan tetap memberikan pekerjaan padanya. Saya yakin anak itu sudah belajar banyak dari kesalahannya terdahulu. Saya akan memberi Kevin kesempatan untuk ikut casting FTV. Silahkan yang jadi jurinya sutradara saja. Jangan saya lagi. Aku menatap Wulan dengan lekat dan kemudian berkata padanya dengan penuh penekanan. Agar semua bisa menilai bahwa pilihan saya memang benar berbakat. Kedepannya, saya tidak mau ada karyawan yang bergunjing seperti itu lagi, atau terpaksa saya akan memberikan hukuman yang tegas untuk mereka. Kalau terhadap bos mereka saja mereka berani bergunjing seperti itu. Bukankah orang tersebut juga bisa menjadi seorang pengkhianat bagi perusahaan nantinya? Sorot mata Wulan terlihat makin ketakutan. Ia hanya mengangguk pelan tanpa sanggup berkata-kata lagi. Tolong tugas kamu selanjutnya adalah memberitahu kepada para karyawan yang suka bergunjing seperti itu kalau saya tidak suka. Kalau sampai saya lihat atau mendengar lagi ada yang menggunjing seperti itu tentang saya, maka saya tidak akan segan memberikan hukuman yang berat terutama untuk karyawan yang suka bergunjing di pantry. Wulan terlihat terkejut mendengar kalimat terakhirku. Matanya terbelalak saat aku menyebutkan pantry.
Melihat sikap Wulan yang terkejut tersebut, aku tersenyum lebar. Aku rasa, hukuman ini cukup untuk memberinya pelajaran. Kalau sampai ia dan teman-temannya berani menggunjing Kevin dan aku lagi, ia tahu apa konsekuensi yang akan ia dapatkan. Baik, Bu, akan saya beritahu pada para karyawan untuk menjalankan perintah Ibu. Saya permisi dulu. Wulan berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari ruanganku. Untunglah aku masih berbaik hati dan mengizinkannya bekerja di perusahaan ini. Jika dalam waktu 3 bulan Wulan masih berbuat seperti itu lagi, maka siap-siap saja ia akan kehilangan pekerjaannya. Bagiku membuang orang yang sudah menghancurkan kepercayaan yang kuberikan adalah hal yang mudah. Orang tersebut yang akan rugi, bukan aku. Aku pun kembali berkutat dengan pekerjaanku yang sangat banyak ini. Ada beberapa FTV yang aku seleksi dan kupikir cocok untuk diperankan oleh Kevin. Aktingnya saat menghadapi Kak Rabi semalam lumayan bagus. Ia tenang dan bisa menguasai keadaan. Aku memeriksa lagi siapa pemeran yang cocok untuk mendampingi Kevin. Aku tak mau lawan main Kevin nantinya akan membuat Kevin tergoda dan melupakanku. Tunggu, kok aku seperti orang yang sedang cemburu ya? Lawan main Kevin saja aku urusi. Apakah perasaanku terhadap Kevin semakin dalam? Tidak, aku harus profesional. Semua ini adalah demi karir impian Kevin. Ini keinginannya dan ini cita-citanya. Kevin adalah pemuda yang baik dan tulus. Membuka jalannya untuk menjadi artis sudah menjadi kewajibanku. Aku tetap mengerjakan pekerjaan utamaku dan saat waktu senggang aku akan memilihkan iklan atau FTV yang cocok untuknya. Aku pergi meeting ke beberapa tempat dan berakhir dengan menutup pintu ruanganku dan tertidur pulas di sofa. Aku lelah sangat seharian ini. Pekerjaanku begitu banyak sementara tenaga yang tersisa cuma tinggal sedikit. Tidur 1 jam membuat tubuhku kembali fit. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku yang tertunda dan baru pulang ke rumah sekitar jam 8 malam. Ternyata bekerja langsung di kantor dibanding bekerja dari rumah amatlah berbeda. Bekerja di kantor sekan tak ada habisnya. Ada saja yang aku periksa karena selama ini aku terbilang jarang bekerja langsung di kantor. Aku percayakan semuanya dengan Wulan, namun kini setelah tahu bagaimana tabiat orang kepercayaanku, lebih baik aku mengerjakannya sendiri. Aku menekan password apartemenku dan saat membuka pintu aku disambut dengan Kevin yang sedang berlutut seraya memegang bunga mawar di tangannya. Selamat datang, ladies. Ia menedipkan sebelah matanya padaku untuk menggodaku. Aku tertawa melihat ulahnya. Kenapa tiba-tiba dia melakukan ini? Sampai berlutut segala dan memegang bunga mawar. Benar-benar lucu. Kevin lalu memberikan bunga mawar yang dipegangnya padaku. Bunga mawar yang cantik untuk wanita yang cantik dan mempesona. Aku kembali tertawa melihat ulahnya. Apalagi ini? Gombal sekali dia. Oh iya, dia kan sedang berakting. Aku menyuruhnya menjadi Richard dalam naskah delima. Seorang playboy yang romantis. Aktingnya lumayan untuk menyambut kepulanganku. Aku sampai terkecoh dan tak mengira kalau ia hanya sedang berakting. Baiklah, akting Kevin harus aku sesuaikan agar ia semakin jago berakting nanti di depan kamera. Aku akan improvisasi agar kemampuan aktingnya semakin dalam. Aku mengambil bunga mawar pemberiannya dan menatapnya dengan tatapan curiga. Apakah aku wanita yang pertama kamu berikan bunga mawar? Atau aku adalah wanita kesepian yang kau berikan bunga mawar? Kevin tiba-tiba berdiri, tangannya ia taruh di pinggangku dan kemudian ia menarikku mendekat. Apakah kamu meragukan apa yang aku berikan? Mungkin kamu berpikir kalau aku memberikan bunga mawar ini untuk semua gadis. Namun percayalah, tak ada gadis yang melebihi kecantikannya dari bunga mawar ini selain kamu. Kevin mendekatkan wajahnya denganku. Aku pikir dia akan menciumku, namun ternyata tidak. Ia masih terus berakting. Kamu percaya padaku bukan? Ai, anak itu, gombal abis. Sekuat mungkin aku menahan tawaku. Aktingnya mulai ada peningkatan. Oke, aku akan membantunya lagi. Aku tak percaya sama kamu. Kemarin, aku melihat kamu sedang menggoda wanita lain di depan gang sana. Dasar kamu pembohong. Kevin mendekatkan wajahnya ke leherku. Aku bisa merasakan nafasnya karena jarak kami begitu dekat. Wangimu seperti mawar yang kuberikan. Sungguh memabukkan. Aku sudah begitu terpesona dengan pesona yang kamu miliki. Mana mungkin aku bisa beralih ke wanita yang lain sementara kamu sudah terlalu indah di mataku.
Aku tak kuat untuk tidak tertawa mendengar ucapannya. Akhirnya aku tertawa terbahak-bahak dan Kevin pun protes padaku. Ia menjauhkan tubuhnya dariku dan mengomeliku yang gagal akting. Jangan gitu doang, Tan. Aku lagi akting nih. Ayo kita latihan lagi. Protes Kevin padaku. Aku senang ia menjauhkan tubuhnya dariku. Geli. Jaraknya begitu dekat. Kalau aku sampai terbakar gairah bagaimana? Aku berjalan masuk ke dapur dan mengambil segelas air lalu keteguk sampai habis. Kamu tuh kalau mau akting, kasih aku kesempatan nafas dulu. Aku baru pulang kerja. Capek. Kevin berjalan pelan ke arahku. Dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Ah, sial. Dia berakting lagi. Anak itu benar-benar ya, tidak memberiku kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu. Bukan aku yang tidak memberikan kamu nafas, tapi kamu yang tidak memberiku kesempatan. Pesonamu membuatku tak berdaya. Aura cinta darimu membuatku tercekik sampai tak bisa bernafas. Kevin mendekat lagi ke arahku dan mengusap pipiku dengan lembut. Aku terhimpit. Aku tak bisa nafas. Semua karena cinta yang kamu berikan padaku membuat aku sangat tergantung padamu. Kini kamu meminta sedikit nafas. Tak akan kuberikan. Sedetik pun aku tak akan mau menjauh dan berpisah darimu. Oh iya, kamu benar tak mau berpisah dariku? Apa yang kamu bisa beri padaku? Uang. Aku punya. Kekuasaan. Aku bisa beli kekuasaan dengan uang yang aku miliki. Lantas, apa yang bisa kamu berikan untuk membuktikan cintamu padaku? Aku terpaksa kembali berakting padahal aku sudah sangat lelah. Kevin mendekatkan tubuhnya padaku dan berbicara di telingaku dengan berbisik. Aku bisa memberikan kepuasan untukmu. Ayo, kita mandi bareng lagi.